Shalom, selamat pagi anak-anak SMA Kristen Purwokerto. Hari ini akan bersama-sama dengan Ibu kembali. Ibu akan membawakan sebuah renungan yang boleh memberkati kalian semua dalam setiap melangkah kehidupan yang boleh kalian jalani dan boleh menjadi motivasi. Anak-anak sekalian, biarlah renungan hari ini juga boleh merefleksi diri kalian untuk semakin lagi dekat kepada Tuhan. Sebelum renungan, Ibu akan memimpin anak-anak sekalian untuk bersatu dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Kau pimpin kami semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami saat ini boleh bersehati, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi ini. Kau berkati kami semua Tuhan, apa yang boleh kami dengarkan, apa yang boleh kami pelajari akan kebenaran firman Tuhan boleh menjadikan landasan dalam setiap kehidupan kami melangkah bersama Engkau. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, judul renungan pada pagi hari ini adalah berapa berharga sebuah Alkitab. Ya, berapa harga sebuah Alkitab? Kalau kita membeli Alkitab ya di toko buku atau toko buku rohani, pasti sudah tertera Alkitab yang dari yang kecil, yang sedang hingga yang besar, beragam harga yang boleh kita bayar. Nah, tapi di sini akan diulas dalam renungan kita pada pagi hari ini bagaimana makna di dalamnya, apa firman yang seberharga apa sampai orang Kristen itu harus mendengar, harus paham dan harus melakukan ya isi Alkitab tersebut. Kita membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-68. Yohanes 6 ayat yang ke-68 kita akan baca bersama-sama. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Nah, ini ayat ini boleh melandasi nats kita pada pagi hari ini, renungan kita. Ada satu cerita yang boleh Ibu bacakan untuk anak-anak sekalian. Ada seorang misionaris. Misionaris itu adalah seorang yang mengembarakan Injil firman Tuhan dari satu daerah ke daerah lain atau satu rumah ke rumah lainnya. Nah, seorang misionaris yang bekerja pada penginjilan bawah tanah menceritakan kisah seorang beriman di Rusia sebelum jatuhnya komunisme di sana. Ketika ia tahu seorang temannya telah memperoleh Alkitab, ia pun memohon untuk meminjam Alkitab itu. Akan tetapi si pemilik Alkitab membaca buku berharga itu setiap petang sampai dengan jam 10 malam. Jadi dari pagi hingga malam si pemilik Alkitab ini. Oleh karena itu setiap malam selama 8 bulan dari pukul 10 malam sampai dengan pukul 2 pagi orang beriman yang setia ini dengan rajin menyalin Alkitab temannya. Nah, yang seseorang itu menyalin lagi Alkitab milik temannya. Akhirnya ketika beberapa teman Kristiani mengunjunginya dengan membawa Alkitab, ia menukar dengan karya kasih tulisan tangannya itu dengan beberapa buah Alkitab. Jadi saat itu ya Alkitab itu langka sekali ya. Hingga akhirnya orang mau membaca itu harus berjanjian dulu untuk di copy paste. Kalau kita copy paste gampang ya sekarang ya, kalian apalagi ya kalau mau nyari beberapa referensi tugas tinggal di copy di internet langsung di paste ke halaman berikutnya. Saat ini gampang, tapi saat itu harus menyalin ya, harus menuliskan isi Alkitab. Bayangkan bila saat ini kita tidak memperoleh Alkitab, kita masih sama dengan saat itu kita harus menuliskan. Berapa uang yang akan teman-teman keluarkan, berapa waktu juga yang akan teman-teman keluarkan untuk mendapatkan sebuah Alkitab atau isi Alkitab itu. Nah, mari kita renungkan bagian ini.
kalian sudah enak dalam situasi saat ini, boleh membaca Alkitab. Apalagi ya, dulu di handphone tidak ada aplikasi, tapi saat ini di handphone kalian masing-masing sudah ada aplikasi Alkitab. Betapa dimudahkannya kita saat ini. Betapa kita harus lebih bersyukur dibandingkan orang-orang saat dulu yang harus berjuang untuk dapat membaca Alkitab. Kita dengan mudahnya, dengan gampangnya kita boleh dapat membaca Alkitab di mana saja, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita bisa membaca Alkitab. Tanpa adanya gangguan, tanpa adanya penghalang, tanpa adanya masalah-masalah. Nah, ketika ajaran Yesus mulai mengganggu orang-orang yang mengikutinya, banyak orang yang memilih untuk meninggalkannya. Maka dia pun bertanya kepada murid-muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Petrus menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal." Petrus tahu bahwa Yesus adalah firman yang hidup, yaitu Allah yang menjelma sebagai manusia. Itu sebabnya ia bersedia meninggalkan segala dalam hidupnya ini untuk mengikuti Dia dan mengikuti Dia yang menjadi teladan kebenaran dan hidup. Nah, sifat Petrus ini pun boleh kita teladani. Ya, saat itu orang-orang, saat Yesus datang ke dunia, ya, kalau sekarang kita ada bukti otentik bahwa kita kalau percaya akan Kristus, kita membaca Alkitab, ya, firman Tuhan itu kan hidup, ya, benar adanya. Sudah ada buktinya, dituliskan dalam Alkitab. Nah, saat itu, ya, perkataan Yesuslah menjadi bukti langsung, dan Petrus menjadi saksi, menjadi pengikut Tuhan yang sungguh luar biasa. Boleh meneladaninya, dia berbicara, dia menyatakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada selain itu. Ya, tidak ada selain Yesus yang dapat melakukan hal-hal seperti yang sudah dia lihat selama ini. Ya, jadi kita betapa mudahnya kita mengakses Alkitab saat ini, kita bisa membaca dengan enak, dengan gampang, kita dimudahkan segala sesuatu. Marilah kita menjadi ke Petrus lainnya, ya, kita menjadi pribadi-pribadi yang percaya bahwa firman Tuhan ini adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang boleh kita pegang, yang boleh kita percayai bahwa firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kita semua, orang-orang yang percaya. Ya, kita beroleh hikmat, beroleh berkat dalam kehidupan kita saat kita percaya bahwa firman ini hidup dalam hidup kita. Kita boleh menjadi pelaku firman yang luar biasa. Ibu harap, ya, renungan hari ini memotivasi kalian semua bahwa kita sudah diberikan sedemikian gampangnya oleh Tuhan, sedemikian mudahnya dalam kehidupan ini. Biarlah kita terus bersyukur kepada Tuhan, dan kita mau menjadi Petrus selanjutnya, Petrusnya Tuhan, untuk kita menyatakan bahwa firman Tuhan ini adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita, dan kita melakukannya. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Ibu akan menuntun anak-anak untuk berdoa kembali. Kita mau memulai hari kita ini dengan penuh tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah menjadikan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kau telah memilih kami. Kami siap Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau. Bantu kami, tuntun kami, tolong kami ya Yesus, untuk kami selalu mengingat bahwa Engkaulah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran dan hidup dalam setiap hidup kami. Bapa, biarlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang mau terus mengucap syukur atas situasi yang boleh kami alami, situasi yang boleh kami lewati saat ini. Dengan segala macam cobaan, dengan segala macam masalah, kami tetap berpegang kepada Engkau, dan kami terus mempasrahkan hidup kami kepada Engkau. Berkatilah kami semua Tuhan,
Inilah doa dan permohonan hati kami. Engkau berkati juga segala aktivitas kami, pelajaran kami pada hari ini. Kau sertai kami, tuntun kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melakukan tugas kewajiban kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.